Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz M. Saiful Bahri SE, yang kami hormati ibu-ibu, bapak, dan yang berbahagia adik-adik semuanya. Alhamdulillah wa syukurlah pada pagi hari ini kita insya Allah akan mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Saiful Bahri SE. Beliau termasuk Mubaligh Muhammadiyah Jabres. Adapun susunannya adalah acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengajian inti, yang ketiga lain-lain. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bagi yang saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua kita, sepuh-sepuh kita, keluarga kita yang dan jamaah Masjid An-Nur yang sudah wafat, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima semua amal solehnya, dan menempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz Bapak Muhammad Saiful Bahri SE untuk menyampaikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nur, ya, jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama dan intinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Hal itu adalah karunia yang teramat besar yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan sempat yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat merasakan manisnya hidayah dengan bisa hadir di majelis ini. Untuk itu, sekali lagi janganlah kita kufur terhadap nikmatnya dan selalu ingat kepadanya, jangan melupakan walaupun sedetik pun, ya. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah dan intinya kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya serta umatnya yang mengikuti risalahnya hingga akhir masa, termasuk insya Allah termasuk kita yang selalu berharap mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul hisab. Amin.
Jamaah pengajian Masjid An-Nur rahimakumullah. Yang ngapunten ini ceramah ora iso lucu ya belum. Jadi ceramah apa adanya kita, tapi nggak bisa lucu seperti mubalek-mubalek itu. Karena kita hanya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, betulnya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Nah, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Di dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana di dalam surat Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi di sini Allah tidak memaksa hambanya yang diciptakan itu, baik itu jin atau manusia, untuk memilih jalan hidupnya. Kalau Allah mau, semua akan jadikan satu umat. Tapi Allah tidak memaksa, karena setelah diciptakan itu semua manusia karena sudah diberi akal budi, dia berkehendak, terserah mau seperti apa ya, untuk mengikuti jalan hidupnya. Allah tidak memaksa dalam beragama, mau beriman atau kafir itu terserah dari individu-individu tersebutnya. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia dalam beragama atau menganut kepercayaan tidak boleh memaksa manusia dengan berarti tidak memaksakan kehendak agar seperti apa itu terserah manusia itu sendiri. Seperti dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, terserah mau apa. Kalau dia mau kafir ya monggo, itu konsekuensinya seperti itu. Mau Islam ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, Allah itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia ya, untuk memilih ya, mau, kan ada dua pilihan, mau pilih kafir atau Islam ya, untuk menjalani kehidupan ini. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya ya monggo, tapi kalau dia sudah Allah memberi kebebasan sepenuhnya, silahkan. Mungkin di Al-Quran dan hadis tidak ada ya satu pun Allah harus mengatur seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti, Allah menurunkan rasul-rasul itu membawa risalah seperti apa yang dikehendaki Allah. Tapi Allah tidak memaksa hambanya untuk mengikuti apa yang ada dibawa oleh Rasul dan Nabi-Nabi itu. Tapi Allah memberikan dua, kalau Anda baik mendapat pahala, nanti ganjarannya surga. Kalau dia ingkar kepada Allah, ganjarannya neraka. Seperti itu. Dan resiko-resiko itu ditanggung oleh masing-masing ya. Jadi untuk itu kepada mereka yang memilih beriman, ini kita
karena kita di sini jamaah Masjid An-Nur ya. Kalau kita memilih beriman, maka kita dibatasi kebebasan kita. Ya. Hilang kebebasan sepenuhnya karena seorang mukmin dia dituntut untuk Islam. Itu seorang mukmin itu, seorang beriman, orang mukmin itu dituntut untuk Islam. Ya. Dari kata aslama, ya, berserah diri. Yang beriman kepada Allah, dia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya dia siap. Kalau kita beriman pada Allah, kita harus siap untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lagi dia menggunakan akalnya untuk bertanya, mengapa Allah mewajibkan saya untuk berbuat ini dan itu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, caranya Allah mengharamkan saya melakukan A, pasti di situ ada, kalau kita kerjakan pasti di situ ada madorotnya. Kalaupun pertanyaan muncul, kenapa kok tidak boleh melakukan misalnya makan ikan, makan daging babi, misalnya, kenapa? Ya kita harus sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita menjalankan perintah karena itu perintah Allah. Haram. Itu 1500 tahun yang lalu sudah diharamkan. 15 abad yang lalu. Tapi baru abad ke-18 Masehi itu tahu kenapa dilarang. Kalau kita sebagai umat Islam, kita sudah sami'na wa ata'na, meskipun dijempai ya tidak kita makan karena kita taat kepada Allah. Seperti itu. Karena setiap yang dilarang oleh Allah pasti ditinggalkan oleh seorang mukmin. Maka seorang mukmin harus siap untuk mengislamkan dirinya dengan penuh. Mengislamkan dirinya dengan penuh, secara utuh, secara kafah kalau dalam istilah. Maka kalau kita di sini, kita sebagai orang yang memilih beriman kepada Allah, Allah menyeru dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fil islamil kafah wala tatabi'u khututis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu di surat Al-Baqarah ayat 208. Kalau kita memilih beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Jangan dipilih-pilih. Wah iki ora penak. Enggak mau. Ini sing aku seneng diikuti lah. Itu masuknya harus secara keseluruhan, secara kafah. Mengislamkan diri kita setiap detik, baik dalam hubungan hablum minallah maupun hablum minannas. Itulah sebabnya Allah menurunkan Al-Quran itu 6.600-an ayatnya. Itu untuk memandu kita sebagai pedoman hidup kita. Kita ikuti keseluruhannya secara kafah. Dan juga ucapan-ucapan atau sabda-sabda Rasulullah SAW sebagai pedoman untuk kita melakukan berinteraksi, berkehidupan ini.
Kenapa Allah menurunkan ribuan ayat Al-Quran dan Rasulullah, hadis-hadis atau ucapan-ucapan Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah itu, hadis-hadis Rasulullah, karena yang mau diatur itu orang-orang yang mukmin. Jadi bukan sekedar kita sholat, puasa, zakat, dan haji saja. Ya, dari kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu diatur oleh Allah. Mungkin di agama yang lain nggak ada. Jadi dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, ya, kehidupan per detik diatur dengan sempurna. Ya. Jadi apa yang dilakukan, kita masuk ke toilet aja atau WC itu kita harus berdoa. Di agama lain nggak ada itu. Kalau ada itu baru ikut-ikutan. Kita berdoa karena di toilet, di WC itu kan banyak sekali yang tempat-tempat syaitan ya, jadi air banyak di situ. Ya kita berdoa berlindung dari syaitan yang ada di situ. Jadi kalau kita di dalam toilet, di dalam WC kan tidak boleh menyebut asma Allah di situ. Makanya begitu kita keluar dari WC atau dari kita berdoa ghufranaka, kita mohon ampun kepada Allah, karena selama di dalam toilet itu kita tidak boleh berucap kata-kata yang Allah tidak. Jadi ya ngaji atau baca-bacaan atau menyebut asma Allah di dalam toilet atau WC itu. Makanya begitu keluar dari toilet kita mohon ampun kepada Allah, karena kita terhenti sejenak tidak berucap, meskipun hati kita tetap bersambung dengan Allah, seperti itu. Nah, itulah kenapa kita di sini kita beriman baik secara individu, secara pribadi, maupun nanti bermasyarakat, bernegara, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalau orang-orang yang memiliki paham sekuler atau liberalisme yang ingin memisahkan agama dari kehidupan, agama kehidupan. Padahal Allah menciptakan jin dan manusia itu kafah, jadi kehidupan baik tata cara beragama maupun bermasyarakat itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang dijadikan menjadi setengah-setengah itu ya seperti itu. Kalau pena diikuti, tapi kalau itu merasa hawa nafsunya itu merasa nggak enak, makanya nggak diikuti. Makanya dia memisahkan antara agama dan kehidupan. Itu paham sekularisme gitu. Tapi kenapa nggak kafir sekalian kan gitu? Karena Allah tidak memaksa orang itu untuk beriman. Tapi Allah hanya menyeru, kalau kita beriman, Allah akan memberi pahala seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai, monggo kita benahi, kita mengislamkan diri kita ikuti
Islam itu mudah, Pak. Islam itu mudah. Jadi kita kalau kita jamaah ya kita ikuti, kita sholat, kita lakukan apa-apa yang kita lakukan, yang penting tidak mensekutukan Allah. Jadi kalau di dalam Al-An'am 162 itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kan sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, makanya kita diatur oleh Allah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu Allah mengatur dengan keteladanan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena nanti setelah di Yaumul Hisab kita kan diminta pertanggungjawabannya. Jadi di pertanggungjawaban di Yaumul Hisab itu tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji saja, tapi keseluruhan kehidupan kita dari kita balik, kalau kita baru lahir itu belum ada dosa. Jadi dari kita balik sampai nanti kita wafat, itu dimintai pertanggungjawabannya, akan dihisab dari detik per detik. Kalau dulu kita berpikir gimana kalau kita bisa tahu, Allah bisa tahu dari hari ke hari, hitungan perhitungan, nah, itu belum masuk akal. Tapi sekarang sudah ada CCTV itu, per detik itu pun apa yang ada di lingkungan kita tahu. Makanya ilmu pengetahuan itu berkembang, tapi Allah sudah memberikan pedomannya. Jadi kalau apa iso menungso bisa diketahui per detik, karena di situ ada malaikat pencatat yang ada di kanan kiri kita. Allah menyebutkan seperti itu. Tapi kalau secara logika, ternyata sekarang ada CCTV, orang lewat, kimo sing detik saat ini mau yang lewat siapa, kalau ada pencurian sing nyolong sobat bisa tahu. Itu berapa 15 abad yang lalu sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, hal-hal seperti itu karena beruntunglah kita diberi hidayah oleh Allah dan kita mendapatkan taufik untuk melangkah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena kalau Islam ini adalah agama yang sempurna. Jadi dalam Ali Imran 85 kan disebutkan namanya wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo mumpung kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, karena kita sudah meyakini Islam adalah agama yang hak dan sempurna yang kita anut, dan Allah juga memberitahu kepada para hambanya tentang besarnya nikmat agama Islam kepada mereka. Tujuannya agar mereka bersyukur. Allah Ta'ala berfirman di Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku
dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama. Di sini Allah setelah menyempurnakan Islam sebagai agama, terus pedoman hidup telah disempurnakan di Al-Quran itu sebagai komplit, jadi dicukupkan semua di Al-Quran itu, sehingga apa yang dilakukan manusia itu ada, ibaratnya ada buku panduannya. Kalau jenengan ngundut HP atau ngundut kan mesti ada buku panduan ya, tata cara menggunakan HP. Nah, tata cara kehidupan itu pedomannya, buku panduannya adalah Al-Quran. Karena pedoman kita melakukan untuk syariat agama ini adalah syariat yang sempurna dan mudah. Islam itu mudah. Syariat yang tidak membebani pemeluknya. Syariat yang tidak membebani pemeluknya. Kalau kita perhatikan rukun Islam itu ada 5 yang disabdakan Rasulullah SAW. Kenapa ya rukun Islam? Nah, rukun Islam yang 5 itu menjelaskan bahwa Islam itu mudah. Ya, asal agama Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, Islam itu mudah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna atau ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya dan bergembiralah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang mulia ini adalah dalil yang tegas yang menunjukkan kedudukan agama ini sangat mulia dan begitu mudah serta toleran. Tapi jangan diremehkan, karena mudah terus ya wong Jawa karena gampang sok gampang ke. Nah, itu jangan kita meremehkan. Jadi sabda beliau ini menjelaskan bahwa agama itu mudah, baik akidahnya yang sesuai dengan fitrah dan logikanya, bukan akidahnya yang rumit. Ibadah-ibadahnya pun ibadah yang mudah dilakukan. Sholat itu mudah bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang beriman, piknik jauh ke luar negeri itu mudah, tapi melangkah ke masjid itu berat. Nah, ini abot auratnya. Yang piknik ning Gunung Kidul, nah itu jam 5 wis siap-siap, bengi wis toto-toto sesuk apa. Ini sangune apa. Tapi sholat subuh sing mau beberapa langkah kadang-kadang tidak ikut berjamaah. Seperti itu. Yang terpikir buatan orang ya. Semua sholat subuh berjamaah. Amin. Karena sebetulnya
langkah-langkah makin jauh dari masjid itu pahalanya makin besar. Karena langkah yang tiap langkah itu ada pahalanya. Yang jenengan mungkin bangun tidur jogging lari-lari kuat nih. Bangun tidur wudu ke masjid malas abot. Nah, tapi isu-isu jogging nanti tekan Slamet Riyadi. Nah, ngubengi apa niku yen ngarep balik kota niku ngubengi jam 5 pun mangkat yen subuh mau melangkah paling 100 langkah 100 meter abot. Nah, bedanya itu. Kalau kita ditanamkan diri kita, mari kita tanamkan bahwa kita beriman kepada Allah, kita berislam secara kafah. Nah, mulai kita benahi diri kita ya. Karena kalau kita melangkah kita merasa susah, kesusahan. Kemudahan yang diberikan Allah itu mudah. Sholat itu kewajiban kita, ya untuk menggugurkan kewajiban ya kita melaksanakan sholat dengan rukun-rukunnya. Sholat itu mudah. Kalau kita nggak bisa ikut berdiri, kita berjamaah nggak bisa ikut berdiri, kita bisa sholat dengan duduk. Kalau kita sakit tidak bisa dengan duduk ya berbaring. Nah, kalau berbaring sudah tidak bisa, ya nanti teman-temannya yang mensolatkan. Nah, itu. Jadi mumpung kita masih diberi waktu, monggo kita benahi, kita ikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Berusahalah, berjuanglah, berikan untuk memberikan kabar gembira. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna atau ideal, maka lakukanlah yang mendekatinya. Dan kita melaksanakan itu dengan gembira, sehingga tidak ada beban. Bersungguh-sungguhlah untuk beramal sesuai dengan yang dituntunkan. Jika tidak tidak bisa maksimal, ya yang paling tidak mendekati. Lalu bergembira dengan apa? Di dalam hadis tidak disebutkan, tapi maksudnya adalah kegembiraan itu umum meliputi segala kebaikan, kebahagiaan. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, langkah-langkah kita dari rumah ke masjid itu, misalnya untuk datang ke pengajian ini, langkah-langkahnya itu mendapat pahala. Kalau kita ibarat jogging, makin jauh pahalanya makin banyak, berarti kesehatannya lebih diberi lebih daripada yang rumahnya dekat masjid. Nanti yang rumahnya dekat masjid habis sholat ya baru jalan-jalan lebih jauh. Nah, seperti itu. Jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Memang pada saat ini cobaan akhir zaman itu sangatlah berat. Apalagi yang kita lalui untuk tahun-tahun belakangan ini. Tidak hanya di negara kita, di seluruhnya. Nah, kita bahkan sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita sebagai kaum muslimin, ya, karena mereka itu bahkan di tempat tidur pun kita mendengarkannya. Jadi sudah masuk ke rumah-rumah kita bahkan seperti itu. Bahaya-bahaya tersebut itu bisa tersebar melalui channel-channel. Jadi karena kita sekarang nggak ada yang nggak pegang HP, baik channel itu televisi maupun channel-channel yang ada di HP kita.
ya, televisi maupun internet ya, yang mampu memindahkan berita dan bahkan menebar bahaya itu dalam hitungan detik, karena begitu di sana ada berita hoax, nah kita di sini sudah bisa membuka. Kalau kita tidak tersaring dengan akidah kita, dengan keimanan kita, kita akan mengikuti hal-hal seperti itu. Nah, acara-acara itu bisa juga memotivasi kita untuk dalam beragama, dalam berislam. Ya. Tapi acara-acara itu juga bisa menyelewengkan kita, ya. Hingga di antara mereka menjadi orang-orang yang ateis atau orang-orang yang meninggalkan agama. Padahal sebelumnya mungkin dia seorang muslim. Seperti itu karena sekarang ibaratnya dunia itu dalam genggaman. Kalau kita tidak berhati-hati dalam mensikapi, itu akan merubah pola pikir kita, haluan kita menjadi orang-orang yang tadinya kita tekun berislam, malah bisa memusuhi Islam. Seperti yang banyaklah di berita-berita itu ya. Karena pertentangan antara yang mendukung A dan mendukung B, sehingga bahasanya itu saat ini sudah di luar nalar kita sebagai seorang muslim ya. Menjauh, makin jauh, bahkan ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita janganlah merasa aman dari ketergelinciran ini. Kita tidak merasa aman dari apa yang menimpa orang-orang tersebut, sehingga menyebabkan berpaling kepada dari Islam. Nah, kita tetap harus was-was, harus takut ya, dan khawatir kita akan tergelincir itu. Makanya kita harus menjaga dengan akidah kita, dengan Islam kita, dengan itu untuk memohon kepada Allah keistiqomahan kita dalam agama ini hingga kita berjumpa dengannya nanti di yaumil akhir, dan kita mendapatkan pahala apa yang kita lakukan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Kenapa kita perlu khawatir? Karena zaman ini adalah zaman yang penuh tipu daya. Itu sudah Rasulullah beritakan 1500 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu. Rasulullah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Sungguh beruntunglah keberuntungan itu orang asing. Hadis riwayat Muslim. Coba perhatikan Islam asing di tengah-tengah orang Islam sendiri. Lalu bagaimana kiranya keasingan Islam itu di tengah-tengah orang non-muslim? Kalau di antara kita sendiri sekarang udah banyak, nanti akan ada 72 golongan orang-orang yang mengaku Islam, ada 72 golongan. Jadi nanti hanya satu yang golongannya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Asing di sini dalam artinya bukan menyendiri dan menyepi. Asing adalah sendiri di tengah keramaian. Karena mungkin kita di lingkungan kita semua non muslim. Nah, kita di situ berarti kita kan termasuk orang asing dalam beribadah, dalam berakidah di situ. Yang aneh untuk lingkungannya ya, tidak dikenal di tengah pemeluknya. Namun Nabi SAW kabarkan beruntunglah orang-orang yang dianggap asing karena tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dalam hadis ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu? Rasulullah memberitakan bahwa
ada kita sebagai Islam itu asing ya, dan akan kembali asing. Beliau menjawab, orang-orang yang berbuat baik jika telah manusia di sekelilingnya itu rusak. Kalau manusia di sekelilingnya rusak itu dia tetap berbuat baik, maka dia akan diasingkan, terasing. Contoh misalnya di pekerjaan, di lingkungan, kabeh korupsi, dia tidak mau, maka dia akan diasingkan. Nah itulah. Tapi dia tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka dia akan selamat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya keadaan demikian membuat kita ini semakin sadar ya, betapa butuhnya kita untuk tetap berpegang dengan agama kita, bersabar dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hendaknya kita waspada dari gangguan orang-orang yang menyimpang, baik itu pemikiran-pemikiran yang buruk yang bisa merusak akidah kita, merusak agama kita, dan khususnya keluarga kita, anak-anak kita. Dan yang terpenting adalah kita tidak akan mampu berpegang teguh dengan agama ini secara benar tanpa mempelajari dan mengetahuinya. Makanya adanya pengajian-pengajian seperti ini itu kan memberikan kita wawasan dalam kita beragama. Jadi, siapapun nanti mubaliknya, kalau saya kan hanya ibaratnya timun mumpuk Joko ibuh yang orang Jawa ngarani. Ngisi kekosongan seperti itu. Semoga Allah melindungi kita semua jamaah Masjid An-Nur ini. Nah, kalau kita di Persyarikatan Muhammadiyah mengajarkan kemudahan-kemudahan itu dengan menjauhi hal-hal yang membebani atau memberatkan kehidupan kita sehari-hari, menghindari hal-hal yang berbau bid'ah, tahayul dan khurafat. Khurafat itu apa? Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang menyalahi ajaran Islam. Contohnya termasuk memuja atau memohon kepada makhluk lain, makhluk halus lah, yang mau yang bau reksa, itu termasuk khurafat. Dan meyakini bahwa benda-benda memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan. Hal seperti itu termasuk khurafat. Kalau pistol itu memang bisa diandalkan untuk menembak orang, tapi kan kalau kita tidak punya izin, ibaratnya seperti itu, ya tidak boleh memakai. Karena Muhammadiyah dengan tegas menyatakan bahwa mitos-mitos yang hanya didasarkan pada cerita atau keyakinan dan kepercayaan yang tanpa dasar ilmiah dan dalil nas termasuk dalam kategori tatoyur, tahayul dan khurafat. Nah, itu yang harus kita jauhi. Kita jauhi sehingga bagaimana kita dalam melakukan ibadah ini tidak dikotori oleh hal-hal yang bisa baik langsung atau tidak langsung akan mensekutukan Allah. Karena hal ini khurafat dikhawatirkan mengarah kepada syirik, jadi mengarah kepada syirik dan merusak tauhid atau akidah Islam kita, sehingga wajib dijauhi dan ditinggalkan. Namun kalau kita di masyarakat kita istilahnya membenarkan atau membenahi lingkungan, kalau kita menyampaikan dakwah untuk meluruskan pemahaman masyarakat dengan pendekatan yang bijak,
Itu karena diperlukan, karena kalau kita frontal ya nanti dikerutuki, mulai dicegat berjalan. Maka kita harus bijak dalam menyampaikan hal-hal yang seperti itu, tidak perlu terburu-buru, karena hidayah itu sudah diberikan, cuma taufik itu yang kita mau menjemput atau tidak orang itu. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik. Kalau debat pun misalnya debat dengan dilakukan dengan cara yang baik. Jadalah bil ma'ruf dengan cara yang baik. Dengan demikian umat Islam diharapkan dapat memahami dan menghindari tahayul dan khurafat tersebut, serta memperkuat akidah kita sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Maka dari itu ajaran dakwah ini perlu kita implementasikan atau kita ijawantahkan pada kehidupan sehari-hari, yang bisa dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Kita jaga diri kita dari sesuatu baik sadar maupun tidak sadar. Jadi kita jaga diri kita itu dari sesuatu baik sadar atau tidak sadar yang menyebabkan rusaknya syahadat kita. Jadi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu merusak syahadat kita. Makanya kita harus betul-betul menjaga itu. Ya, kita jaga masing-masing kita. Kalau masing-masing kita menjaga, insya Allah nanti lingkungan kita akan terjaga. Masing-masing kita, mari kita jaga keluarga kita sebaik-baik mungkin, sehingga terhindar dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat 6. Nah, kita jaga dari kita sendiri, lingkungan kita, anak-anak kita. Kalau kita menasihati anak, ya dengan lemah lembut yang baik. Jangan sampai kita berucap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, akhirnya bukan anak itu menjadi baik, tapi malah akan menjauh. Sebagai contoh, kita dengar ceritanya Imam Sudes. Imam Sudes itu waktu kecil ibunya itu masak. Untuk menerima tamu, karena akan kedatangan tamu di rumahnya. Makanya sang ibu itu masak. Tapi oleh Sudes kecil itu masakannya itu diberi pasir. Jadi kan nggak bisa dimakan. Tapi ibunya tidak marah. Tapi marahnya yang terukur. Ibaratnya, baik Sudes, kamu jangan gitu. Besok kamu akan jadi imam masjid. Itu Masjidil Haram. Itu sebagai doa ibu. Maaf ini tadi hal seperti itu. Kalau biasanya kita orang tua kalau seperti itu ya anak dikoplok, dipisu-pisu ya mau jauh ya. Tapi itu tidak. Dia didoakan hal seperti itu. Maka sampai saat ini Imam Sudes jadi Imam Masjidil Haram. Ya. Itu karena doa ibu yang seperti itu. Demikian jamaah Masjid An-Nur yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya.
Saya menyadari masih banyak kekurangan yang dalam saya menyampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, itu datangnya dari saya pribadi. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila itu hidayah, akhiru da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu Bapak sekalian, banyak yang bisa kita ambil untuk catatan dan foto-foto yang bisa kita Masjid An-Nur, jemaah Masjid An-Nur, Kepatihan Perintah Surakarta. Sebelum kita tutup, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah insya Allah Ahad ketiga itu pengajian Maulid Nabi, Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan oleh grup Hadrah TPA TPI Masjid An-Nur. TPI-nya namanya apa? Grup Hadrahnya Alamin. Monggo nanti bisa hadir lebih awal biar tidak terlalu siang. Mohon hadir jam 6 kurang 5 menit. Nah, gitu. Sudah sampai di sini. Nah, insya Allah nanti baliknya dari PDM Surakarta, yaitu Ustadz Dwi Jatiko. Beliau termasuk balik nasional sertifikasi MUI. Mohon hadir bisa lebih awal. Sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz saya pribadi yang berkenan memberikan tausiahnya tadi. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita untuk bersama-sama dengan